Iya, selamat siang anak-anak sekalian semuanya. Selamat Selamat siang, siang, Pak. Siang, Pak. Pak. Iya, apa kabarnya? Sehat? Luar Sehat, biasa Pak. sehat, Pak. Sehat, Oke, Pak. iya. Sehat, Pak. Iya, karena saya lihat memang mukanya cerah-cerah, senyumnya manis, yang laki-laki pun ganteng-ganteng semuanya. Iya, sebelum kita mulai pelajaran kita, lebih baik atau alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ada yang bisa mimpin doa atau gilirannya siapa? Ada yang bisa mimpin? Rasoki, Pak. Oke, iya, Pan Rasuki bisa tak tolong mimpin doanya. Perhatian seluruhnya. Sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Selamat siang, Pak. Pagi, Pak. Oke, langsung saja kita ke materinya. Tapi sebelumnya, ini kayaknya kita sudah hadir semuanya ya? Sudah ya? Ada yang belum datang? Gimana? Ketua? Hadir semua, Pak. Ketua? Sudah hadir semua ya? Injil, Bapak. Oke, iya, terima kasih. Kita hadir semuanya. Kita pun harus belajar dengan semangat. Iya, sebelum kita masuk kepada materi kita mengenai pengertian norma dan nilai penting norma, sebelumnya kita di SD kemarin atau di sebelum pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai aturan atau peraturan yang ada di masyarakat. Ada yang masih ingat pelajaran mengenai aturan ataupun mengenai dasar-dasar norma? Ada yang masih ingat? Saya, Pak. Iya, kayaknya Rasuki ini belajar di rumah kayaknya, ini ada persiapannya di rumah. Ya, Pak. Iya, Rasuki, apa yang kamu ingat mengenai norma ataupun aturan-aturan yang berlaku di masyarakat? Norma itu aturan yang melekat dalam diri, Pak. Norma itu yang saya tahu ada 4. Norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum, Pak. Oke, iya, makasih ya. Rasuki menyebutkan jenis-jenis norma, aturan. Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada yang lain, kita langsung saja masuk kepada materinya. Tapi sebelumnya, hari ini tujuan pelajarannya adalah kita mampu menganalisis pengertian norma dan nilai penting norma. Itu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kalau tidak ada, langsung saja kita masuk ke materinya. Ya, sudah kelihatan ya? Sudah? Atau ada yang belum kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ya, kita masuk pertama mengenai norma dalam masyarakat. Nah, kalau kita amati dari gambar tersebut, nah, kalau mau masuk rumah, apa yang semestinya dilakukan? Nah, ada yang bisa ngasih jawaban atau pernyataan mengenai gambar tersebut? Ketok pintu dulu, Pak, sebelum masuk rumah dan ucapkan salam atau shalom bagi umat Kristen. Oke, mengucapkan salam atau ketuk pintu dulu. Ada yang lain? Nggak ada, Pak. Oh, tidak ada. Iya. Ada, Kalau Pak. kita- Pencet bel dulu, Pak. Oh, pencet bel ya. Jadi kalau di rumahnya tidak ada bel, apa yang mau dipencet ya? Iya, Pak. Nggak punya bel, ketok pintu, Pak. Oh iya. Ya, kita ambil kesimpulannya dari gambar tersebut, berarti sebelum kita masuk ke rumah, berarti kita kan ketuk pintu dulu, ucapkan salam. Kalau dia yang beragama Islam ada salamnya, lalu kalau dia beragama Kristen, ya tadi seperti dikatakan teman kalian ucapkan shalom. Nah, itu mengenai berbicara mengenai norma atau aturan, norma kesopanan. Nah, kalau gambar kedua, ada yang bisa ngasih pendapat atau pernyataan mengenai gambar kedua? Ada, Pak. Itu murid nyalam gurunya kan, Pak? Iya, murid menyalam gurunya. Lalu ada lagi? Ada, Pak. Ya, Bersikap sopan terhadap orang tua, Pak.
Oke, makasih kepada Rastoki ya. Iya, betul sekali. Murid menyalam gurunya itu menandakan bahwa adanya norma kesopanan. Oke, Pak, Bu Zarina ngejek orang tua, Pak. waduh, kenapa ini Jarina? Ngejek-ngejek nama orang tua. Kamu kenal sama orang tuanya ya? Cek kesal sama dia Pak, asik ngejek ya. Oh, jangan. Kita dalam belajar ini harus tentram. Jangan sampai kita mengejek nama-nama orang tua. Oke, karena kita belajar mengenai norma. Kita harus sopan terhadap orang yang lebih tua. Oke, kita langsung saja ke materinya. Nah, norma itu merupakan aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Nah, norma itu aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Oke, itu ya, aturan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Nah, karena sifatnya mengikat, maka norma harus dipatuhi oleh semua orang di dalam masyarakat tersebut. Bagi yang tidak mematuhi norma dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Sanksinya dapat bermacam-macam bentuk, baik ringan maupun berat sesuai dengan kesepakatan masyarakat setempat. Nah, dari pernyataan ini, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mengenai pengertian norma dulu? Ya, Pak. Oke, sudah jelas ya. Iya, iya jelas. Saya ulangi sekali lagi, norma itu adalah aturan. Oke, aturan, ketentuan yang mengikat. Nah, saya kasih contoh. Misalnya, di daerah Aceh itu sanksi melanggar norma antara lain dicambuk punggungnya. Nah, kalau di Kalimantan, Papua, sanksinya berupa keharusan membayar denda berupa hewan ternak untuk pelanggaran norma. Dan daerah-daerah lain itu ada norma-norma yang berlaku. Nah, kalau saya lihat di kelas ini kayaknya kita ada yang beda agama, lalu ada yang beda budaya atau daerah ataupun asalnya. Nah, kalau Rasoki asalnya dari mana ya? Saya dari Tapsil Pak Sipirok. Oke, Tapsel Sipiro. Bisa nggak kamu memberikan contoh norma yang mengenai daerah Tapsel atau Sipiro sana? Kalau orang dewasa yang berkelahi, di situ ada norma adat namanya. Dia siapa yang berkelahi itu akan dihukum di rumah adat, Pak. Oke, siapa yang berkelahi akan dihukum Adat. ya. Oke, iya itu daerah Tapsel atau Tamaluli Selatan. Ada yang lain? Atau Budi, daerah mana Budi? Asalnya? Saya, Pak, ayah saya Medan, Pak. Ibu saya dari Jawa Barat, Pak. Kalau Jawa, jadi saya Pak disingkat anak Basun, Pak. Anak Basun, Batak Sunda saya, Pak. Oh, Basun, Batak Sunda ya. Iya. Jadi kalau Sunda itu ada nggak contoh norma yang mengatur mengenai khususnya di daerah Sunda? Ya, saya nggak tahu, Pak, karena udah lama saya nggak pernah ke Jawa Barat, Pak. Oh iya. Ya karena udah lama nggak pulang kampung ya, jadi menetapnya hanya di Sumatera saja ya. Oke lah. Pak. Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada kita ambil contoh kecilnya saja, misalnya di rumah. Nah, di rumah kan pasti ada aturan-aturan atau peraturan-peraturan yang berlaku. Misalnya ada aturan, misalnya si kakak kerjaannya nyuci piring, lalu si adik kerjaannya ngepel rumah, atau ada yang lain di rumahnya seperti itu. Ada peraturan-peraturan yang berlaku, misalnya tidur itu paling lama jam 10 ataupun jam 9 malam, ataupun kita jam 10 malam itu udah semua mati lampu, nggak boleh keluar atau apa. Ada yang lain? Aturan di rumahnya, ada yang bisa ngasih contoh?
Ya Pak, kami Ya. dibuat orang tua kami kalau udah jam 7 malam tidak boleh keluar rumah lagi Pak. Kalau masih di luar nggak boleh lagi masuk rumah Pak, dikunci pintunya. Waduh, kalau udah Iya jam Pak. 7 malam harus di rumah ya. Kalau di Iya luar, Pak. kalau di luar dikunci pintu gitu. Nggak boleh lagi masuk Pak sama orang tua Wih, kami Pak. iya iya. Berarti di dalam rumah itu belajar ya atau nonton TV? Belajar, nonton TV Oh, ada waktunya Pak, dibuat orang tua kami Pak. oh iya iya iya. Ini bagus nih bagus. Orang tuanya memantau anaknya belajar. Atau orang tuanya nonton TV, anaknya belajar. Atau kebalik. Kami enggak lah Pak, orang tuanya kan disuruh anaknya belajar, misalnya ada PR Pak. Jadi siap makan malam itu suruh ngerjain PR. Setelah itu baru mau Hmm, nonton TV Pak, baru tidur Pak. oke oke iya. Oke, bagus bagus. Iya, itu contoh dari peraturan atau aturan yang ada di rumah. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini norma. Norma tadi udah kita ketahui apa pengertian norma. Lalu norma itu terdiri dari tidak tertulis dan tertulis. Nah, tidak tertulis ini dirumuskan khusus secara bersama-sama oleh beberapa orang yang mewakili masyarakat dalam suatu waktu tertentu. Lalu yang tertulis itu eh, tidak selalu dirumuskan secara khusus, melainkan juga dapat berkembang dari kebiasaan. Oke, oke, mohon maaf ya, ini agak apa namanya kesalahan teknis ya, mungkin terbalik ya, mungkin ya. Ini terbalik ya, yang di sini tertulis ya dirumuskan khusus secara bersama-sama oleh beberapa orang mewakili masyarakat dalam suatu waktu tertentu. Contohnya peraturan sekolah, undang-undang dan lain-lain. Nah ya ini saya ingatkan ya terbalik ya. Ini tertulis ya. Oke tertulis. Lalu yang ini tidak tertulis. Nah seperti yang tadi kita berikan contoh itu mengenai tertulis juga termasuk tidak tertulis. Tertulis tadi peraturan sekolah sudah mewakili masyarakat dalam suatu waktu tertentu. Lalu undang-undang ini ada tertulis. Misalnya kalau kita lihat di sekolah, nah ditempelkan di situ peraturan daripada sekolah. Misalnya datang harus jam segini, tidak boleh lebih dari jam masuk sekolah. Lalu kalau kita lihat lagi misalnya contoh undang-undang. Nah, kalau kita lihat undang-undang kan tertulis, nyata, nampak dilihat orang. Kalau dia tidak tertulis, nah ini berkembang dari kebiasaan bersama. Nah, seperti kata teman kalian tadi, misalnya jam 7 malam tadi harus ada di rumah. Nah, itu dinyatakan dalam bentuk tidak tertulis atau tulisan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mengenai norma tidak tertulis dan tertulis? Ada, Pak. Oke, iya. Paham ya sampai di situ ya. Nah, ini mengenai nilai pentingnya norma. Nilai pentingnya norma itu menciptakan ketertiban dan keamanan bersama, mencegah benturan kepentingan antar warga, membentuk akhlak atau karakter manusia, menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat, mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini yang harus kamu perhatikan. Nilai penting dari norma itu menciptakan ketertiban, mencegah benturan, membentuk akhlak, menjadi petunjuk kita. Nah, petunjuk mana yang benar dan mana yang salah. Itulah tujuan daripada norma. Intinya tujuan norma adalah dengan adanya norma diharapkan mampu menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dalam masyarakat. Oke? Dengan tujuan sebagai pedoman dalam menjalin sebuah hubungan masyarakat. Nah, dengan adanya norma dapat menciptakan kenyamanan, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi masyarakat. Tujuannya dapat mengatur perilaku masyarakat agar selaras dengan nilai-nilai yang berlaku. Norma dapat memberikan ketertiban dan keadilan dalam suatu masyarakat, dan juga norma dapat memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar hukum. Oke, itu saja mengenai materi kita awal untuk pengertian dan nilai penting norma. Ada pertanyaan sampai di situ? Sudah jelas, Pak. Tidak ada ya? Oke, sudah jelas ya. Nah, kalau sudah jelas, nah ini kita berapa ya jumlahnya? 13 ya.
13 jumlah siswanya. Ketua gimana ya? 13 jumlah siswanya ya? Ya, Pak. Iya, nah kalau 13 kita bagi kelompok karena ada tugas kita atau kerjaan kita mengenai menganalisis video tentang materi dan norma. Oke, kita bagi kelompok ya. Setiap kelompok itu terdiri dari 4 orang. Oke, paham ya? Paham, Pak. Oke, iya. Nah, kalau sudah kita bagi kelompoknya, nah apa yang mau kita analisis, Pak? Nah, ini yang mau kita analisis. Oke, sambil kita melihat video, nah, apa yang mau kita kerjakan di sini? Nah, ini dia ya. Ya nggak boleh. Anda, Dek. Udah, ayo kamu makan sekalian buka puasa. Dek, kamu jualan kolak itu buat apa? Itu Pak, bukan hanya ibu saya udah jelek. Saya mau Ayo Dek, turun. sampai sini aja Pak. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama ya. Salam. Oke, nah itu mengenai video pertama. Contoh untuk menganalisis sebuah video mengenai materi pentingnya, pengertian norma dan nilai penting norma. Nah, dari video tersebut, siapa yang bisa ngasih pernyataan mengenai video tersebut? Yuk, siapa yuk? Ada yang bisa? Yang sesuai dengan materi kita, pengertian norma dan nilai penting norma. Nah, ada yang bisa? Dari 7 LPTK yang ada di Surabaya. Ya, ini tadi mencontohkan norma agama, Pak, di mana Oke, norma ada agama, ya. seorang anak yang berpuasa dan seorang polisi yang mau makan membaca doa, sama-sama baca doa, Pak. Oke, iya. Ini saya ambil kesimpulan dari video tersebut berarti kita atau menunjukkan aturan dalam menyeberang. Nah, tadi kan ada dikatakan Pak Polisi, nah kan di sana ada zebra cross. Nah, itu menunjukkan aturan dalam menyeberang. Lalu aturan apa lagi? Aturan berbicara sopan kepada yang lebih tua. Oke, lalu aturan apa lagi, Pak? Nah, aturan dalam beragama atau aturan atau norma agama. Nah, sebelum makan, maka berdoa dulu. Oke, itu mengenai menganalisis pentingnya norma. Nah, untuk kelompoknya, nah ini videonya ada, tugas kelompoknya, nah videonya. Tadi itu hanya contoh bagaimana menganalisis sesuai nggak mengenai norma. Nah, ada yang sesuai, lalu ada yang tidak sesuai. Nah, ini contoh videonya.
Oke, gimana? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Nah, nanti di dalam video ini kamu atau anak-anak sekalian menganalisis daripada video yang saya tunjukkan ini. Nah, apa yang mau dikerjakan? Kegiatan dari video ini nanti ada 3 video, lalu kegiatannya apa saja? Lalu sesuai nggak dengan norma? Lalu penjelasan ataupun keterangan-keterangan dari video tersebut. Oke, paham mengenai pertanyaan apa yang mau dikerjakan? Nah, saya ulangi, yang pertama itu kegiatan. Kegiatan apa saja? Nah, dalam video ini ada 3. Kegiatan pertama, Suaranya hilang, Pak. Nah, kamu tuliskan di situ nanti. Satu nih, siapa yang bisa contoh? Contoh misalnya, ini kegiatan 1 apa nih? Ada yang bisa jelaskan mengenai ini? Pamitan dengan ibunya, Pak. Oke, iya benar sekali. Nah, itu contoh. Nanti dalam kegiatan kelompok kamu berdiskusi sama teman-teman. Tadi sudah dibagikan satu kelompok itu 4 orang. Nah, apa yang dikerjakan, saya ulang lagi, kegiatan, lalu sesuai nggak mengenai norma, lalu penjelasan keterangan tersebut, lalu kesimpulan dari video pertama, kedua, dan ketiga. Oke, paham ya? Paham, Pak. Sudah selesai tugasnya, tugas kelompoknya? Sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah. Ya, Pak. Ada dipersilakan kepada penyaji untuk menyajikan hasil presentasi kita. Saya sebagai moderator, kami persilakan. Kawan-kawan sekalian, kami tadi sudah mengerjakan tugas kelompok kami. Jadi Tadi saya lihat ada anak yang beragam, ada yang pakai seragam sekolah dan ada juga yang pemulung. Di situ dari hasil diskusi kami, Pak, Yang saya lihat tadi Pak, ada gambar polisi Pak menangkap orang di sana tadi. Tadi kita sudah presentasi satu-satu bagaimana mengenai video tersebut. Sudah? Ada yang bisa ambil kesimpulan dari kegiatan kita hari ini atau dari video tersebut? Ada yang bisa? ada Pak, Oke. saya Pak. Oh, Jadi menurut saya Pak, kegiatan kita ini Pak, pokoknya aturan itu harus kita jalankan lah ya Pak. Nggak boleh langgar aturan, gitu ya Pak. iya. Tidak boleh kita melanggar tidak ada ya. Oke, sudah paham semuanya mengenai itu? Iya, sudah paham. Nah, kalau sudah paham, kita ambil kesimpulan. Tadi sudah dikatakan teman kalian, memang aturan itu harus kita jalankan, kan, maka akan dikenakan sanksi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka sampai di sini pertemuan kita. Jangan lupa di rumah membaca. Karena apa? Karena minggu depan kita mengenai jenis-jenis norma. Setelah kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sampai jumpa minggu depan. Selamat siang.